Kapalan Ibu ingkang minulya tas akademika Istaklim Sekolah Tinggi Akhirat Imakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini bisa bertatap muka, bermujalasah, kembali hadir di majelis yang mulia ini setelah 2 putaran kita libur. Untuk saya berarti 3 putaran, panjenengan libur 2 putaran. Mudah-mudahan hadir kita disertai dengan niatan ikhlas karena Allah untuk melaksanakan perintah Allah. Salah satu perintah Allah yaitu thalabul ilmi, tafaqquh fiddin. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan rekan kita yang kebetulan dicoba dengan sakit, mudah-mudahan diberi kesabaran dan segera diangkat penyakitnya. Kalau ada yang punya kepentingan, punya keperluan, ada acara mendesak lainnya, mudah-mudahan acaranya juga akan dilancarkan, disukseskan. Insya Allah ketika kita terbiasa hadir pada sebuah majelis, kemudian karena satu hal berhalangan, maka sesuai dengan surat At-Tin yang berbunyi falahum ajrun ghairu mamnun. Itu penafsiran dari falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak terputus, termasuk di dalamnya hal seperti itu. Manakala kita biasa melakukan amal soleh seperti majelis ini bagian dari amal soleh, kemudian kita tak bisa hadir karena halangan, maka kita akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana kita hadir. Itu salah satu tafsiran dari falahum, bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak terputus. Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita akan menuntaskan subtema dari pokok bahasan yang kedua tentang persiapan spiritual agar meraih husnul khotimah. Sesungguhnya 2.4, materi 2.4 ini tidak jauh berbeda dengan 2.1, 2.2, 2.3, lebih memperkuat sifatnya. Mudah-mudahan kita selesai, nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pokok bahasan ketiga, berkawan dengan sakaratul maut. Mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ini kita sudah lama nggak dengar, hampir sebulan kita dengar maghrib. Ya.
Nggih, Bapak Ibu, terputus. Ini 2.4 persiapan spiritual meraih husnul khotimah. Bisa menjadi bahwa kita akan meninggal dunia dalam keadaan wafat di atas kebaikan. Siapa? Tidak ada yang bisa menjawab. Kalau Rasulullah SAW saja mengabarkan, kata Rasulullah SAW, wa idza rajul la ya'malu bi amali ahli jannah 60 sana fima yaqulun nas wa huwa min ahli nar. Ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, yang beramal dengan amalan penduduk surga 60 tahun namanya, sebatas apa yang tampak kepada manusia, ternyata dia termasuk penduduk neraka. Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Tidak saya, tidak benar. Iya. Namun Bapak sekalian berbuat Islam, Diklik Rasulullah pindah. SAW kalau memberikan kepada kita bimbingan agar kita wafat di atas husnul khotimah. Ini yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bersama adalah bagaimana saya wafat di atas husnul khotimah, sehingga dalam kehidupan akhirat saya mendapatkan kebahagiaan atau keselamatan. Lalu bagaimana kita bisa wafat di atas husnul khotimah? Yang pertama, yang ditunjukkan oleh hadis Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas sendiri, bahwasanya Ibnu Abbas pernah membonceng Rasulullah SAW di atas keledainya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfazka, ya gulam, ihfazillah tajidu tujahaka. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam ketika menafsirkan hadis ini, dia berkata, ihfazillah ay ihfaz hududah wa awamirah wa nawahiyah. Jagalah Allah, artinya jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah. Yahfazka, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ay yahfazka fi dunyaka wa dinnika wa akhiratika. Kata beliau, artinya Allah akan menjaga kamu dalam dunia. Dalam dunia kita apa? Kata beliau, kita dijaga harta kita, dijaga badan kita, dijaga istri dan anak-anak kita, dijaga akhirat kita. Pertama ketika sakaratul maut, Allah menjaga kita ketika sakaratul maut. Siapa di antara kita yang tidak ingin dijaga oleh Allah pada saat detik-detik yang sangat kita butuh sekali pertolongan Allah? Itu ketika sakaratul maut, di mana syaitan tidak berusaha mengambil kesempatan emas ini agar seorang hamba wafat di atas husnul khotimah. Alhamdulillah, detik-detik yang sangat menentukan sekali. Maka orang yang dalam hidupnya menjaga Allah, dia perhatikan perintah Allah, dia perhatikan larangan-larangan Allah, dia perhatikan batasan-batasan Allah, dan penuh kesungguhan di alam Islam, maka orang ini dijaga oleh Allah sampai akhir hayat. Insyaallah kepada Islam azza. Ini yang pertama. Siapa di antara kita yang ingin dijaga di saat kita sakaratul maut? Siapa di antara kita yang ingin wafat di atas husnul khotimah? Jagalah Allah, jagalah agama Allah. Coba kita introspeksi diri. Sudahkah sholat kita jaga? Sudahkah berbagai macam perintah-perintah yang Allah perintah kepada kita sudah kita jaga?
Berikan pula maksiat itu sudah kita tinggalkan di atas Islam Allah. Dan itu diakui tidak mudah. Supaya kita bisa menjaga agama kita, menjaga Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Yang paling utama dan modal kita adalah menjaga hati. Karena keselamatan hati itu segala-galanya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara 88-89, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Subhanallah, ternyata keselamatan kita dan kehidupan akhirat tergantung kepada keselamatan hati kita. Semakin hati kita selamat, semakin di akhirat pun kita selamat. Inilah 4 ikhtiar yang dilakukan untuk meraih husnul khotimah. Husnul khotimah merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak tertandingi oleh apapun. Di saat setan terus melakukan berbagai godaan dan penyumpahan menjelang kematian seseorang, hanya Allah yang dapat menjaga dan menyelamatkan iman orang tersebut. Menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada 4 cara yang bisa dilakukan seseorang untuk meraih husnul khotimah. Cara itu adalah: pertama, menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara istiqomah. Kedua, berusaha sungguh-sungguh memperbaiki diri lahir dan batin. Tiga, senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman. Dan keempat, senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan aman. Bapak dan Ibu, 2 video ini minimal sudah bisa membingkai kita, memberikan pengantar untuk kita tentang ikhtiar, usaha yang harus kita lakukan manakala kita ingin memperoleh predikat husnul khotimah. Dunia ini tempat ikhtiar, dunia ini tempat usaha. Sementara akhirat itu balasan. Di akhirat tidak ada usaha lagi, semuanya melulu balasan. Nah, di dunia ini adalah ikhtiarnya. Maka kalau kita menginginkan sesuatu, pasti harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Saat sakaratul maut, dulu pernah kami sampaikan ada beberapa kelompok malaikat yang akan datang. Selain kelompok malaikat, iblis dan pasukannya setan. Itu juga pertempuran terakhir dong. Penentuan saat itu. Berhasilkah mereka menggoda kita manusia anak keturunan Nabi Adam? Itulah detik-detik terakhir. Dengan berbagai macam cara, iblis pun terus akan menggoda kita. Maka kita harus lebih siap-siap. Nah, ternyata persiapan untuk sukses sakaratul maut itu ya kita mulai dari kehidupan kita sekarang ini. Ketika kita sedang sehat sebelum sakaratul maut itu, itulah yang harus kita persiapkan. Rinciannya Bapak dan Ibu, apa yang kita persiapkan? Pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kalau di khutbah Jumat itu, khotib kan selalu mengawali khutbah dengan pesan. Mari jamaah sholat Jumat, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintahnya, semaksimal mungkin semampu yang kita bisa meninggalkan larangan-larangannya. Itu ketakwaan dengan melaksanakan perintah. Kalau di video tadi
Dalam bahasa lain, menjaga Allah. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, ya kita harus menjaga Allah. Bagaimana cara menjaga Allah? Menjaga batasan-batasannya, hudud, batasan-batasan. Kita nggak boleh melewati batas yang sudah Allah tentukan. Batasan-batasan Allah itu terdiri dari perintah-perintah dan larangan-larangan. Larangan yang harus kita tinggalkan, perintah yang harus kita kerjakan. Itu pejawantah dari takwa, menjaga Allah kalau bahasa video tadi. Nah, di kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagaimana? Yang pertama, memperkuat tauhid dan menghindari syirik. Kok memperkuat tauhid? Karena memang Islam itu intinya di tauhid. Bahkan tauhid itu merupakan inti ajaran Nabi pertama sampai terakhir. Seluruh Nabi, seluruh Rasul. Masih ingat enggak Bapak Ibu? Nabi jumlahnya berapa? 124.000. 124.000. Jumlah Nabi loh. Oh, ada nemen ya? Iya. Ada yang diceritakan di Quran, ada yang diceritakan di hadis, ada juga lebih banyak yang tidak diceritakan. Kita kaget kok 124.000 sih. Kalau Rasul 313, nanti riwayat lain 314, riwayat lain 315. Itu Rasul. Yang hebat nemen Nabi tadi 124.000. Itu hadisnya sahih. Maka para ulama di antaranya ada yang mengatakan bisa jadi seperti Lause. Lause itu berarti Nabi Kongcu. Nabinya Konghucu. Lause. Itu Lauce. CHE ya. Itu Nabi, bisa jadi Nabi. Karena mengajarkan kebaikan. Bahkan Siddhartha Buddha Gautama, nabinya agama Buddha, bahkan Tuhan ya, itu bisa jadi nabi, ngajarkan kebaikan, tapi kemudian disimpangkan. Samalah kayak Nabi Isa, beliau kan Rasul, Nabi dan Rasul, tapi kemudian disimpangkan oleh umatnya menjadi anak Tuhan. Jadi bisa jadi mereka-mereka juga nabi. Hanya karena memang tidak diceritakan. Tapi jumlah nabi banyak. Nah, seluruh nabi dan rasul itu inti ajarannya satu, tauhid itu. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nopo? Artinya kita itu orientasi hidup kita, bahkan orientasi pikiran kita yang berkecamuk dalam benak pikiran kita, termasuk motivasi amal kita, apapun yang kita lakukan itu, kita ya harus ke satu titik Allah itu. Kita sekarang hadir di sini, Allah tujuannya. Saya kayak begini, Allah tujuannya. Semua apapun yang kita lakukan harusnya memang begitu. Allah lah yang menjadi tujuan kita. Tauhid itu, tauhid yang paripurna. Surat Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas. Kenapa surat Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas? Karena surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang tauhid Allah.
keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, satu, titik, nggak pakai koma. Tapi walaupun satu, as-somad, tempat bergantung segala sesuatu. Satu, tapi menguasai segalanya. Nah, ketika kita mentauhidkan Allah dengan paripurna, itulah puncak keikhlasan. Makanya surat Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas. Karena membicarakan tentang tauhid Allah. Dan tauhid Allah puncaknya itulah puncak keikhlasan. Makanya ketika kita melakukan apapun, semua motivasinya harus Allah. Itulah keikhlasan. Itulah tauhid. Tauhid bukan kita mengucapkan secara lisan Allah satu, ikrar bahwa Allah hanya satu, tidak beranak diperanakan, tidak. Tapi nanti terrealisir dalam segala tingkah perbuatan kita, amal kita, semuanya harus didedikasikan untuk Allah. Kemudian pasangannya tauhid itu menghindari syirik. Kalau tauhid benar, berarti harus sirna kesirikan dari diri kita. Syirik itu nanti kan dibagi dua, syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik besar, contoh kemarin saya sampaikan di hari Sabtu kemarin waktu kakak ipar saya meninggal, suaminya Bu Sri Setiawati, itu setelah pemakaman kumpul, ada tetangga kumpul di situ juga, ada yang ngucap apa? Kemarin anak burung gagak bisa nek guru gagak mecelok kayak dan dur ya kan gendengan di wong. Oh, ternyata mau ada kejadian ini. Hati-hati itu. Itu termasuk syirik besar. Kalau kematian dikaitkan dengan hal-hal yang seperti itu termasuk syirik besar. Banyaklah syirik-syirik besar yang ada di tengah masyarakat kita. Maka kita harus hati-hati. Tetapi Nabi kita itu lebih khawatir, lebih takut terjadi pada kita umatnya, justru malah syirik kecil. Syirik kecil. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang aku paling takutkan terjadi pada umatku syirik kecil atau asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Sahabat bertanya, apa itu syirik tersembunyi ya Rasulullah? Nabi menjawab, ar-riya. Ini berat nih. Berat Bapak Ibu. Saya enggak riya, jangan dikira. Bisa jadi kita enggak nyadar. Kenapa Nabi takut? Karena terkadang melakukan enggak sadar. Kemarin juga saya sampaikan contoh-contoh. Lagi sholat sunnah di masjid, bapak-bapak. Ya saya termasuk di dalamnya. Sholat sunnah. Cuman hanya karena iring-iringan. Kan iring-iringan deh. Sini saya berdiri di sini misalnya, di sana berdiri lagi. Apa yang terjadi? Hati itu digoda syaitan. Ayo kon ngadege suwendi ayo karo kae. Rukune siapa sing ruku tuli? Anggo ruku tuli berarti bacaannya pendek. Nanti kalau ruku masih digoda lagi yo rukune suwe endi? Sing luwi suwe luwi apik. Ketika sujud sama, sampai nanti terakhir salam, yuk salamin duluan mana. Dan ketika kita sholatnya
ada godaan kayak gitu loh, dalam hati muncul. Terus sholatnya dilamain. Eben katon suwe sujude. Eben merasa lebih baik dari yang sono sampingnya. Itu kan orang yang sana ngerti nggak kita lagi bergejolak kayak begini? Nggak ngerti. Pun bisa jadi orang yang di situ samping kita juga sama. Digoda oleh setan kayak gitu. Kan nggak ngerti tuh. Kemudian kita jadi lama karena Eben menang, ria itu dong. Berarti lamanya sholat kita bukan karena Allah, tapi karena ada orang di samping. Makanya Bapak Ibu, Qiyamul Lail yang di rumah sendirian itu lebih bagus. Sholat sunnah yang di rumah, rawatib qobliyah ba'diyah, di rumah itu lebih bagus. Di antara lebih bagus, selamat dari itu. Lebih bagus. Tetapi kan nggak mudah. Kita tetap tidak boleh masbuk. Gara-gara sholat qobliyah nang umah, orang tidak menjumpai takbiratul ihram bersama imam. Salah, jelek. Masih lebih bagus yang qobliyahnya di masjid. Tapi kalau masih bisa, qobliyah di rumah langsung koma. Berarti nggak bisa sholat tahiyatul masjid. Hilang loh tahiyatul masjidnya. Tapi Bapak Ibu, kemarin saya dapat ilmu baru dari panjenengan, dari peserta tentang sholat tahiyatul masjid. Jadi yang dinamanya tahiyatul masjid tidak harus berdiri sendiri 2 rakaat. Karena apa? Karena fungsinya tahiyatul masjid itu mencegah kita masuk masjid langsung duduk. Jadi bagi orang yang masbuk tadi sudah qomat berarti kan nggak sempat sholat tahiyatul masjid. Begitu masuk masjid kan berarti nggak duduk, langsung ikut sholat subuh. Sholat subuh walaupun itu fardu sudah mengcover di dalamnya tahiyatul masjid. Atau tadi masih sempat tapi belum qobliyah di rumah. Berarti belum qobliyah, kan eman-eman ditinggal. Lebih bagus dari dunia dengan segala isinya. Akhirnya karena jam lah tinggal 3 menit. Berarti nggak bisa tahiyatul masjid dulu, kemudian qobliyah dulu. Langsung qobliyah subuh. Itu sudah mengcover di dalamnya tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu inti utamanya jangan sampai langsung duduk ketika masuk masjid. Hormati penghormatan dengan sholat sunnah. Kalau tidak, yang penting jangan duduk. Itu sudah mengcover di dalamnya tahiyatul masjid. Nah, kalau waktunya panjang masih bisa 2 rakaat kali 2, boleh enggak? Sholat tahiyatul masjid terus qobliyah subuh, boleh. Atau tinggal 1 sholat tok 2 rakaat tadi. Diniatkan tadi sudah mengcover tahiyatul masjid, sudah tercover. Boleh enggak ketika niat sekaligus tahiyatul masjid, sekaligus qobliyah subuh? Boleh. Jadi pemahaman awal saya sendiri juga kemarin yang namanya tahiyatul masjid ya terpisah. Berdiri sendiri kan. Ternyata tidak harus begitu. Tidak harus begitu karena fungsinya mencegah orang langsung duduk. Masjid itu tempat sholat. Begitu masuk masjid, tujuan utamanya berarti harus sholat. Lah, kalau ke masjid bukan untuk sholat sih karena ada pengajian atau mau rapatnya di masjid bukan di waktu sholat, sudah sholat, ya tetap karena masuk masjid menghormati masjid. Harus qobliyah, tahiyatul masjid dulu. Itu yang dimaksud dengan
tahiyatal masjid. Kembali ke kita itu memperkuat tauhid, menghindari syirik. Tadi bicara masalah tahiyatul masjid karena gara-gara bisikan setan, riya ketika sholat. Setan itu tidak akan menyerah. Selama kita beribadah, maka selama itu pula setan akan selalu hadir menggagalkan ibadah kita. Di antara menggagalkannya, yang paling gampang dengan riya, semangat ibadahnya luar biasa. Kan kadang kita bingung, orang diajak bari masjid, diajak sholat, angel temen ya. Ini ada orang bukan angel paling gampang temen, rajin temen, semangat banget. Nah, godanya setan dengan apa? Riya itu. Kalau tidak, sum'ah, merasa ajib, bangga dengan dirinya sendiri. Hebat ya saya ya. Misal kayak begitu. Ini yang harus kita hindari. Jadi memperkuat keimanan dan ketakwaan, kita mulai dengan memperkuat tauhid. Tauhid itu dasar dari segala-galanya. Orang kalau tauhidnya sudah mantap, itu tauhid yang mantap. Tauhid kan berarti Allah yang satu sudah. Allah yang satu tapi segala-galanya. Orang kalau tauhidnya sudah mantap akan menjadi orang yang penuh dengan tawakal. Semua serahkan kepada Allah. Kena musibah apa? Ayem. Ada hal yang gak menyenangkan, kembali semuanya kepada Allah. Tidak akan marah-marah, tidak akan menyalahkan orang lain, tidak akan cari kambing hitam. Kan kadang manusia egonya kan tinggi, tidak mau menyalahkan dirinya, yang disalahkan orang lain. Kalau kayak gitu tauhidnya nggak mantep nih. Tapi kalau semuanya tauhid kepada Allah mantap, udah, nggak ada rumus stres, nggak ada. Apa yang mau distreskan coba? Wong semuanya dikembalikan kepada Allah. Orang yang kayak begitu, Allahnya sendiri sampai merasa ajib. Ada hadis qudsi yang menceritakan kayak gitu. Ajib hambaku. Allah sampai ngucap kayak gitu tuh. Ajib hambaku. Semua yang terjadi serba tak masalah, no problem. Kesandung baru kaki, innalillah, semua kersa Allah, bara-bara bukan keklindes. Baru kesandung tok. Nanti kalau keklindes, ya Allah, kayak gitu lagi. Enaknya temen dong. Orang lulus kerja, orang diterima, ya enggak akan cari menyalahkan gara-gara kaya. Kita memang orang senang mari ngaku. Enggak, semuanya serahkan kepada Allah. Kalaupun betul ada orang yang sirik, bukan sirik dalam arti sirik agama nih, orang yang apa tuh, nggak suka, dengki, dan memang dia berusaha biar orang keterima, ya dia tidak akan semua. Oh berarti kalaupun saya nggak keterima sudah berusaha, ya berarti itu sudah kehendak Allah. Ya sudah, enakan nemen gue. Makanya betul tuh, nggak ada orang mukmin sejati, orang yang ikhlas, orang yang tauhidnya mantap, stres. Kalau orang sedang stres, berarti ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Dan kenyataannya kayak begitu. Kenyataannya kayak begitu. Ada dulu pertanyaan, saya kok diberi putra tidak normal ya, hiperaktif lah, mohon maaf, idiot lah, sedih kok. Nanti biasa cari kesalahan, sebabnya apa ya kan? Enggak boleh sih nyari sebabnya anaknya kayak gini. Tapi kan tidak semua segala sesuatu bisa dicari sebabnya.
Ada hal-hal yang memang kita sulit mencari sebabnya. Kenapa? Itu murni kehendak Allah. Saya kemarin sholat Jumat, pulang selesai sholat Jumat, keluar dari masjid itu ketemu mantan murid. Cerita, curhat akhirnya lama. Punya anak 2. Nah, anak yang pertamanya itu kurang berkebutuhan khusus lah. Nggak bisa sampai dia ngeluh, saya kalau mau ke masjid, apalagi bawa anak saya ke masjid, nggak mungkin. Sayanya ke masjid aja saya nggak khusyuk sholatnya. Ninggal anak ini nggak bisa. Wong sampai kantor saya tak tutup, saya akhirnya nggak kerja sendiri. Demi ngurus anak. Anak yang kedua diurus oleh istri. Anak pertama tanggung jawab saya. Anak pertama laki-laki 4 tahun, hiperaktifnya luar biasa. Dan kalau punya kemauan gak dituruti, dilarang, dia akan langsung teriak yang luar biasa. Kayak mau kejang-kejang kayak gitu. Ngeluh dia. Akhirnya dia, ini sih dulu saya nikah istri saya masih terlalu muda. Dalam hati saya mulai ini cari pembenar nih, cari kambing hitam berarti. Padahal apakah salah? Saya padahal mau ngomong itu Syekh Puji. Dengar kabarnya Syekh Puji sekarang yang dulu gara-gara nikah di bawah umur di penjara, anaknya ada yang berkebutuhan khusus enggak? Enggak, padahal kan dia 12 apa berapa tahun tuh? 11 tahun tuh. Kalau yang ini 19 kan normal. Sudah di atas 18, aturan pemerintah aja 18 minimal untuk boleh menikah. Nah, itu dijadikan alasan. Akhirnya udah sabar, kembalikan kepada Allah. Allah itu maha adil. Artinya apa? Ketika jenengan punya anak kayak begitu, jenengan bahagia malah tidak akan banyak tuntutan loh nanti. Gak bisa, anaknya nggak bisa baca Quran, jenengan tuh, enggak, wong anaknya kayak begitu. Anaknya nakal sih ini merugikan, ya nggak kehitung rufi al-qalam karena itu di luar kesadaran anak. Emang nggak bisa. Dan jangan merasa tidak akan bisa sembuh. Jangan. Semua ada batasnya. Anak ini yang kayak begini, kalau sampai meninggal masih kayak begitu, di akhirat beruntung bukan? Iya kan beruntung, kena hisab bukan? Tidak. Oh, di luar akal sehat. Di sini memalukan orang tuanya, merepotkan orang tuanya malu. Di akhirat bahagia. Mau pilih bahagia dunia atau akhirat? Artinya Bapak Ibu, Allah itu adil. Akhirat, adanya kehidupan akhirat, itulah salah satu bentuk keadilan Allah. Artinya ketika kita mengalami musibah dalam bentuk apapun, itu sesungguhnya akan meringankan kita. Tidak ada yang kemudian merasa Allah nggak adil sama saya. Justru disitulah kebahagiaan yang nanti di akhirat akan ditemui manakala kita bersabar. Sama lah kayak orang sakit. Sabar, tidak bersulo, walaupun tetap berusaha berobat. Itu ampunan dosa. Tanpa istighfar, dosa-dosa rugruk. Itu kan berarti kasih sayang Allah. Bapak dan Ibu, yang kedua B, melaksanakan ibadah wajib dengan sungguh-sungguh. Puasa, sholat, zakat, haji bagi yang mampu. Yang wajib-wajib prioritaskan, utamakan. Kalau sudah bagus, mulai merembet kepada yang sunnah-sunnah. Jangan mendahulukan yang sunnah, tapi yang fardu tidak dilaksanakan. Yang fardu laksanakan dengan baik.
Sholat yang baik bagaimana sih? Puasa yang baik bagaimana sih? Itu harus dipelajari. Harus ada ilmunya. Tidak asal sholat, tidak asal puasa. Haji aja sampai ada manasik haji. Bayarnya berapa juz tuh manasik haji? Apakah wajib harus ikut KBIH? Tidak kan? Saya waktu haji ada beberapa orang yang tidak ikut KBIH. Karena udah biasa haji. Sudah biasa haji dan ngerti, paham. Bahkan ketika di sana kami ngintil dia. Karena dia sudah paham. Bisa bahasa Arab lagi itu. Kami diajak kemana-mana sama dia itu. Malah jadi guide di sana. Nah dia nggak ikut KBI dan tidak masalah. Cuman repotnya ketika pembagian kamar kan berdasarkan KBIH tuh. Tapi dia beruntung juga karena nggak dapat kamar, karena nggak masuk KBIH, akhirnya masuk ke pengurus, ke tim ini, TPHD, ketua kloter, dokter, kan ada kamar khusus dia. Nah, dia masuknya ke situ. Dan di sana malah diterima oleh kami-kami. Saya kan waktu itu TPHD. Diterima karena itu tadi jadi guide itu. Jadi guide di sana itu, jadi petunjuk. Jadi harus punya ilmu. Sholat yang benar bagaimana? Belum tentu sholat kita bacaannya benar. Gerakannya sudah benar. Belum tentu. Itu dilaksanakan dengan baik, kemudian merembet yang sunnah-sunnah. Yang sunnah-sunnah ini luar biasa. Kalau sholat fardu tidak diperlihatkan pahalanya ya. Kalau sholat tadi qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus dari dunia dengan segala isinya. Jadi orang yang paling kaya itu ya ini, orang yang menjaga sholat qobliyah subuh gitu. Kita sering kelewat modern. Kalau Nabi saking menjaganya sampai ketika terlewat di kodo. Pernah selesai sholat subuh, Nabi sholat lagi, kan nggak boleh begitu. Ketika Nabi ditanya, aku mengkodo qobliyah. Boleh, Nabi nggak pernah ketinggalan. Kalau kita sering ninggal, ayo, di mana letak perbandingannya? Kalau kita kayak Nabi, nggak pernah ninggal, suatu ketika ketinggalan, boleh. Tapi kalau kita sudah biasa, sering, nggak biasa lah, sering tertinggal ya sudah nggak sesuai. Dikiaskannya, di analognya nggak nyambung. Karena sana biasa nggak tertinggal, kita biasa tertinggal. Nabi pernah kayak gitu, mengkodo, sahabat bingung, dan Nabi subuh kok sholat kan itu kan nggak boleh. Nabi ketika ditanya jawab, mengkodo. Bukan ngodonya nanti subuh hari berikutnya, saat itu. Masih di waktu subuh. Kalau wajib itu pahalanya jarang disebut. Kalau haji disebut ya, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala yang pantas kecuali surga. Puasa juga disebut toh. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa 30 hari berat napa mboten? Berat lah. Pahalane nopo? Diampura dosa-dosa yang telah lalu. Ada loh ibadah sunnah yang kalau dilakukan sama apa saja pahalanya sama. Nopo? Sunnah nopo? Yang pahalanya sama puasa Ramadan.
30 hari. Melangkahkan kaki. Bukan. Kalau itu rumah di surga. Kalau itu sama seperti sholat rawatib 12 rakaat. Sholat rawatib setiap hari kita berusaha melaksanakan 12 rakaat. Qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah itu dibagi dua, Pak. Mu'akkad dan biasa, tidak mu'akkad. Mu'akkad itu mendekati wajib. Ditekankan pelaksanaannya. Yang pertama subuh qobliyah 2 rakaat. Terus zuhur qobliyah dan ba'diyah masing-masing 4 rakaat. Masing-masing 4, lah saya 2 toh ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa 4 rakaat. Orang nyandak 3 menit maning komat ya sudah 2 rakaat. Lah terus komat ya sudah nggak dapat evaluasi diri. Besok lebih cepat lagi hadir kan. Jadi zuhur itu qobliyah ba'diyah 4 rakaat. Asar qobliyah saja tapi tidak mu'akkad. 2 rakaat tapi tidak mu'akkad. Maghrib qobliyah 2 rakaat tidak mu'akkad. Yang mu'akkad ba'diyah. Nah, ba'diyah maghrib itu yang surat setelah Al-Fatihah yang Nabi anjurkan, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Sama seperti qobliyah subuh. Qobliyah subuh juga rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Terus Isya. Isya itu qobliyahnya tidak mu'akkad, 2 rakaat. Nah, yang mu'akkad ba'diyah 2 rakaat. Buya Yahya sampai berkata, ngomentari orang yang ketika Ramadan sholat taraweh di masjid, diawali sholat isya, tidak sholat ba'diyah isya, tapi sholat taraweh sing rakaatnya lebih banyak. Kata Buya Yahya, kasihan deh lu. Kenapa? Karena ba'diyah isya walau 2 rakaat pahalanya lebih afdol daripada tarawehnya. Mu'akkad itu loh, mendekati wajib. Di mana letak afdolnya? Satu, mu'akkadnya itu. Yang kedua, taraweh juga mu'akkad. Taraweh juga mu'akkad. Tapi yang membedakan taraweh dengan ba'diyah isya itu sholat yang dikaitkan dengan sholat fardu. Karena terkait dengan sholat fardu, semua yang terkait dengan yang fardu itu pasti afdol, mulia. Taraweh nggak terkait dengan sholat isya. Kan tidak harus taraweh setelah isya. Nanti malam juga boleh. Tidak harus setelah isya. Boleh. Boleh. Tapi witir juga tidak terkait dengan sholat isya. Tapi kalau qobliyah ba'diyah itu dinamakan qobliyah karena sebelum apa? Sebelum sholat fardu. Dinamakan ba'diyah karena setelah sholat fardu. Nah, kalau witir, taraweh, tahajud itu nggak terkait dengan sholat fardu. Tidak dikaitkan gitu loh. Di situ letaknya kenapa ba'diyah isya itu lebih mulia dari tarawih. Nah, kalau kita dalam sehari semalam senantiasa melakukan qobliyah ba'diyah minimal 12 rakaat, itu sudah jaminan rumah di surga. Berarti pasti masuk surga. Lah udah dibikinin rumah,
Ya kan dikosongin. Itu sholat, kalau tadi yang qobliyah subuh lebih bagus dunia dengan segala isinya. Tapi kan masih dunia. Kalau yang tadi 12 rakaat rumah di surga. Nah tadi yang setara dengan pahala puasa Ramadan, melangkahkan kaki, menutup soft di depan yang kosong. Itu hadisnya Sahih Aisyah itu. Siapa orang yang meringankan langkah kakinya, menutup soft yang kosong di depan, itu hufirola, salah lagi. Itu rumah di surga. Itu rumah juga dibangunkan rumah di surga. Yang hufirolahu yang sama sholat fardu itu ucap amin. Idza qalal imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan surat Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, maka kalian ucapkan amin. Hadisnya segitu. Hadisnya enggak ada Rabbi firli wali walidayya amin. Ada lagi Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat amin. Tidak ada. Jadi jangan nambahi dewek. Bagus enggak? Tidak hanya Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Amin itu maksudnya mengaminkan doa yang ada di surat Al-Fatihah. Yang ihdinas siratal mustaqim. Bukan mengaminkan Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah orang mukminin dan mukminat yang sudah meninggal. Bagus enggak doa itu? Bagus. Tapi kan likulli maqalin maqamun. Setiap kalau bahasa Indonesia apa tuh? Setiap ladang ada belalangnya apa gimana? Yang peribahasa itu. Setiap ladang belalang. Lain ladang, lain belalang. Lain ladang, lain belalang. Itu bagus, tapi bukan tempatnya di situ. Nanti habis sholat, sudah selesai zikir, baru doa itu bagus. Tapi ketika itu ya sudah cukup karena perintah Nabi hanya amin, ya sudah amin. Khawatirnya nopo? Khawatirnya kita tertuduh menjadi orang yang nambah-nambahi. Oh itu belum sempurna, tambahi yuk biar lebih sempurna. Lawang Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Berarti apa yang Nabi ajarkan masih belum sempurna, maka kita sempurnakan. Nah khawatirnya kita tertuduh tuduhan itu, maka lebih selamat. Udah cukup seperti apa yang Nabi perintahkan, kita nggak akan jadi tertuduh. Ketika kita akan berdoa dengan doa itu, cari waktu dan tempat yang lain. Bukan di situ tempatnya. Tadi, hufirolahu ma taqaddama min dzambi. Sama dengan puasa, pahala puasa Ramadan. Hanya ngucap amin saja. Syaratnya, ada syaratnya. Tapi ini yang berat nih. Harus sama. Salam ucapan aminnya imam dengan makmum harus bareng. Tidak boleh berselisih. Dawa siji, pendek siji, kain di siti, kain ora. Itu kalau ada kayak gitu ora kanggo. Jadi harus kompak. Dibikinkan rumah di surga. Dibikinkan rumah. Yang menutup sop yang kosong itu dibikinkan rumah di surga.
Dua-duanya. Wong itu umum hadisnya, berlaku untuk di rakaat pertama, berlaku juga di rakaat kedua. Asal ucapan aminnya serepak antara imam dengan makmum, itu pahalanya itu. Ada satu lagi, imam, makmum, malaikat. Malaikat juga mengaminkan, tapi insya Allah asal makmum dengan imam kompak, malaikat tak gampang. Tinggal ngompak bae kan gitu. Jadi 3 yang mengucapkan amin itu 3. Imamnya, makmumnya, kemudian malaikat. Makanya saat itu kita harus konsen, harus khusyuk. Asal sholat berjamaah. Ibu-ibu sholat di rumah berjamaah. Berlaku itu enggak dengan suami, dengan sesama anak istri. Kalau suaminya harus ke masjid, ke musola. Gitu. Iya. Okay. Melangkah nutup sop yang kosong dibangunkan rumah. Rawatib 12 rakaat juga dibangunkan. Luwih enak nutup sop yang kosong. Ya bisa jadi kan umayan karena luwih apik sing 12 rakaat. Bu, kalau ibu itu lebih gampang, Bu. Bukan berarti nggak kesempatan tertutup. Berarti aku nggak dapat kesempatan sholat berjamaah di masjid dong. Karena nggak harus ke masjid misalnya. Berarti saya nggak kesempatan tadi karena nggak ke masjid. Ibu-ibu cuman 4, Bu. Sholat 5 waktu dengan baik. Paribasane ora susah sholat rawatib tadi itu. Apalagi maju nutup langkah. Sholat rawatib qobliyah ba'diyah ora susah. Tahajud ora susah. Paribasane loh. Bukan berarti nggak boleh ya. Sholat 5 waktunya beres. Bagus, kualitas bagus. Puasa Ramadan bagus. Kemudian menjaga diri, kehormatan diri, tidak selingkuh. Selingkuh itu macam-macam loh. Bisa selingkuh laki-laki lain, bisa selingkuh duit, bohong sama suami, bisa macam-macam loh. Bisa macam-macam lah. Terus taat sama suami. 4 ini teguh. Kalau seorang wanita melakukan 4 ini dengan baik, apa kata Allah? Udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Masuk surga silakan. Mau pilih lewat pintu mana yang kau suka. 4 tok nih Bu nih. Jadi nggak usah khawatir, saya berarti nggak dapat kesempatan ke masjid, saya nggak dapat melangkah itu. Nggak usah khawatir. Asal 4 ini beres, apalagi 4 ini ditambah yang sunah-sunah tadi. Luar biasa. Perempuan itu lebih mudah masuk surganya daripada laki-laki. Tapi kenapa kok kata Nabi penduduk neraka paling banyak kaum? Nah, karena 4 ininya yang kurang terjaga dengan baik. Menjaga dirinya, kehormatan diri, taat sama suami. Ini yang hati-hati ini. Kenapa, Bu? Iya, menjaga diri ya. Menjaga diri. Termasuk menjaga diri kan macam-macam. Dari auratnya. Nah, kalau perempuan Islam tapi nggak pakai jilbab bagaimana? Udah tidak menjaga diri. Tidak akan disuruh silakan masuk surga. Pilih pintu mana. Itu nggak berlaku bagi dia. Ini berarti nggak masuk surga tetap masuk wong dia orang beriman.
tapi paling tidak nyicipi nyicipi neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang tidak menutup aurat. Tapi menutup aurat tapi masih kelihatan auratnya. Bentuk tubuh itu aurat. Jilbab itu tidak menutup aurat. Terus yang C, menambah amalan sunnah. Seperti sholat tahajud, membaca Al-Quran, sedekah, dan lain sebagainya. Pak Bambang itu di grup kita sudah memaparkan tuh. Berapa Pak Bambang semuanya Pak Bambang? 50 amalan sunnah. Seabrek belum tentu kita sudah mengamalkan yang 50 itu. Jadi nggak usah cari yang di luar itu. Nggak usah yang ada, yang sudah jaminan. Yang sudah jaminan saja, belum tentu kita bisa melakukan semuanya. Ini bapak-bapak loh Pak, kita-kita nih. Kalau ibu-ibu tadi tuh, asal 4 perkara beres, beres Bu. Itu hadisnya sahih Bu. Jadi sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada ibu-ibu. Karena tahu tugasnya berat. Tugasnya berat. Memperbaiki akhlak. Ini persiapan yang kita lakukan. Yang kedua, memperbaiki akhlak dan hubungan. Batuk nggak bisa diajak kompromi. Memperbaiki menjaga lisan, hati, perbuatan dari dosa. Menjaga lisan itu nggak mudah Bapak Ibu. Menjaga lisan, hati sama, hati malah lebih liar kadang. Kalau lisan kedengaran orang lain, masih ada rasa malu bagi yang punya malu. Di tetangga saya itu punya wifi. Wifi-nya rupanya disodakohkan Pak. Nggak di password toh. Sehingga akhirnya jadi tongkrongan bocah-bocah di situ. Udah anggar ngomong lah ya Allah Gusti wis dielingna tong. Ngomongnya sing enak tong, wis dasar kayaknya karakternya kebiasaan. Ngomongnya kayak kue maning ya Allah. Kene dewek kene ibune disebuti kabeh. Itu tidak punya malu. Yang punya malu masih benar. Kalau hati ini nggak ada yang dengar. Matur suwun, jazakallah. Orang sibuk lu, orang sibuk lain. Itu makanya hari Sabtu Ahad kemarin saya masih nawar. Yang sekarang aja masih gerak-gerok apalagi yang termasuk Bapak Ibu menjaga perbuatan dari dosa. Kalau perbuatan ini lebih lagi termasuk telinga, termasuk mata, tangan, kaki. Nanti di akhirat itu la tazulu qadama 'abdin hatta tus'alu
an arba'in. Tidak akan melangkah kaki seseorang. Maksudnya tidak akan melangkah surga atau neraka. Sebelum ditanyakan. Semua akan dihisab. Umur kita, harta kita, amal kita. Semua akan ditanyakan. Tidak akan melangkah meninggalkan tempat. Sebelum semuanya dihisab. Termasuk lisan kita, telinga kita, ngomongnya apa baik. Untuk zikir, tadarus Quran yang baik-baik, tausiah, omongan-omongan lembut yang nyegerkan suasana, apa bulian-bulian tok, fitnah-fitnah tok. Termasuk telinganya, termasuk sorot pandangan matanya, tangannya, kakinya melangkah kemana, semua. Nah, kalau kita ingin husnul khotimah, berarti ikhtiar menjaga semuanya. Itu tadi, jagalah Allah. Menjaga Allah berarti menjaga perintah Allah dikerjakan, agar dikerjakan, menjaga larangan Allah ditinggalkan. Kemarin ada pertanyaan dari ibu-ibu, Ustaz, saya suka dengerin ceramah salah satu Ustaz. Saya seneng sama Ustadz ini, sayang ngomongnya kayak kasar. Apa saya boleh dengerin terus? Kalau dia ketika ngomong kasar, jawaban saya, bagaimanapun juga, siapapun juga, dia Ustadz asli Ustadz dari kecil, apa keturunan orang ajengan, kiai, atau keturunan preman rampok, nggak ada alasan. Semua orang siapapun tetap harus ngomong yang baik. Apalagi sudah mau dipanggil Ustadz. Ya, omongannya harus baik. Tidak ada alasan, oh maklumi saja, wong dia udah biasa. Di kalangan preman, preman jadi preman budiman. No. Ada preman budiman. Preman tapi ngomongnya halus. Masa ada preman? Tetap nggak bisa. Jadi saya bilang, kalau dia ngomong kasar tapi dia tidak sadar, dia sudah taubat pengen merubah, tapi karena memang dulunya kayak gitu, sering keceplosan, tidak apa-apa, asal dia menyadari kesalahan. Tapi kalau dia malah merasa bombong, merasa benar, ya orang apa-apa, wong saya dulunya kayak gini, minta dimaklumi, mesti tinggalkan baik kayak laka Ustadz Riane. Kemudian meminta maaf dan memaafkan orang lain. Kita masing-masing bertanya, termasuk saya, kepada diri kita masing-masing, menjaga lisannya bagaimana, hatinya bagaimana, perbuatan bagaimana. Meminta maaf, berat enggak kita minta maaf? Memaafkan orang lain, berat enggak kita? Meminta maaf itu enggak ringan ya Pak ya. Kadang gengsi kayak, ya Allah, egonya muncul. Makanya kalau ada dua orang yang bersengketa, siapa yang lebih dulu minta maaf, dia yang baik. Dia yang lebih baik. Terlepas padahal sing salah kae. Cuman kadang kayak begitu. Sudah salah, barang sing ora salah njaluk maaf, malah kemaki. Kowe kae, bener kan kowe? Karang salah kae njaluk maaf tuli kae. Lah ya Allah, wong sing salah dewek. Itu yang berat di sini. Termasuk memaafkan juga bukan hal yang mudah. Kadang ya ketika ego sedang naik ya tiada maaf bagimu. Gitu. Minta maaf itu tidak mesti nunggu lebaran. Kemudian menjaga hubungan silaturahim dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Ini juga nggak mudah juga nih. Apalagi kalau yang merasa high class,
merasa kelasnya tinggi. Kemudian berikutnya, sudah ini ya, sepanjang nemen. Sudah lewat waktu Pak Edi, orang kerasa ya. Enggak, maksudnya lewat waktu untuk penyampaian. Jadi mulainya agak terlambat sendiri. 3, memperbanyak zikir dan doa. Membiasakan diri dengan zikir pagi dan sore. Petang maksudnya sore, bukan petang gelap. Tapi sore menjelang matahari terbenam. Zikir pagi itu menjelang matahari terbit. Zikir sore itu menjelang matahari terbenam. Menjelang syuruk isyraq sama menjelang subuh. Menjelang maghrib. Memohon husnul khotimah kepada Allah dalam setiap doa. Di antaranya yang sudah kami sampaikan itu ketika sujud di dalam sholat. Ada 3 doa yang Rasul kita Nabi Muhammad merekomendasikan agar jangan ditinggal dalam sujud kita. Doa minta husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Husna nggih. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, beri aku rezeki berupa taubatan nasuha sebelum meninggal. Terus yang ketiga, ya muqallibal qulub, wahai zat yang bolak-balikaken ati, sabbit qalbi ala dini. Tetapkan hatiku di atas agamaku. Itu kalau mau doa untuk sendiri. Misalnya kalau lagi sholat sendirian, baik sholat rawatib atau sholat malam, sholat duha atau sholat apa. Saya nggak mau sendiri, doakan keluarga juga, orang tua, anak-anak. Boleh. Diganti ninya, diganti na. Allahumma rzuqna, ya Allah berilah kami taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepadamu husnal khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Memperbanyak istighfar, memohon ampun atas dosa-dosa. Bapak Ibu, waktu yang longgar yang kita bisa memperbanyak zikir itu setelah subuh sampai isyraq itu tuh. Baik panjenengan yang masih aktivitas kerja, insya Allah nggak terganggu untuk persiapan itu. Tapi subuh bisa waktunya ditambah untuk memperbanyak zikir, doa. Nanti habis maghrib juga bisa digunakan sampai isya. Kalau bisa sih ya, kita mulai maghrib sampai isya itu, tapi kita enggak ini ya, sudah TV itu sudah enggak ini ya, sudah enggak populer, itu suara payu. Tapi anak ganti nih om. TV ne ora, tapi mawon. Itu sampai isya itu kalau bisa kita stop dari hal-hal itu. Khusus untuk munajat kepada Allah. Itu waktu-waktu yang waktunya makan sih. Kita juga sudah mulai mengatur waktu. Jangan keluar rumah pergi yang sekira-kiranya waktu sholatnya waktu awal gitu loh. Waktu azannya ketabrak akhirnya sholatnya
tidak jamaah di masjid, bapak-bapak. Kalau terpaksa harus dipikirkan, nanti begitu azan misalnya habis maghrib keluar, harus dipikirkan, harus sudah punya perencanaan. Nanti saya sholat isyanya di mana ya? Kalau bapak-bapak tetap harus ke masjid, ke musola. Kalau memang nggak bisa, tetap harus keluar pada maghrib, sudah terpikirkan. Nanti begitu azan isya, saya akan mampir ke situ. Kan kayak gitu. Harus sholatnya, jamaahnya dijaga. Seusia kita, ya nggak mesti seusia kita, ya yang nom juga bisa jadi dipundut. Dalam rangka ikhtiar untuk upaya tadi, untuk husnul khotimah, kita harus punya perubahan-perubahan seperti itu. Saya kalau sama istri, sama anak-anak, pengen makan di luar. Ayo sih mana mangannya nang Blengong baik. Blengong di sana, dekat kecamatan. Nanti begitu azan, kalau saya begitu azan ya sampingnya kan Ibnu Sirin, Masjid Ibnu Sirin itu. Ya, udah begitu azan walaupun makan ya tinggal ke situ sholat isya dulu. Kalau yang laki-laki, kalau yang istri sama yang perempuan kan tetap di situ nggak apa-apa. Tapi yang laki-laki ya harus mempersiapkan bekal amal jariyah. Ini amal dalam bentuk lain nih. Amal soleh tapi jariyah. Jariyah berarti mengalir terus. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Manusia kalau meninggal itu terputus amalnya kecuali 3 perkara. Anak soleh, ilmu yang bermanfaat, terus apa lagi satunya? Ambil. Ilmu, amal jariyah, anak soleh. Berinfak, bisa pembangunan masjid, sekolah, madrasah, fasilitas umum. Oh, Pak Edi lagi banyak kegiatan. Ada santunan anak yatim, ada makan bersama, ada macam-macam. Itu amal jariyah. Lah kalau makan gratis amal jariyah bukan? Pak Bu. Kalau makan gratis amal jariyah enggak ya? Bukan. Nah, kalau makan jadi sehat, akhirnya jebule sing pada makan orang pada amal ibadah. Makanya di Mbak Edi disetelkan, sambil makan disetelkan tausiah. Krungu ora krungu sepenting wis setel nangan. Kalau mau dikasih pengajian langsung kayaknya ora kepenak. Pan mangan ka kon ngaji tuli. Udah sambil makan disetelkan. Sambil doa, mudah-mudahan masuk ke telinga. Menulis buku, menyebarkan ilmu yang bermanfaat ini. Ya, Buris nih yang nulis buku. Bukan hanya nulis buku, nulis tulisan di majalah. Termasuk juga tangan bergerak nulis di status, di WA. Nge-share WA-nya yang baik-baik, yang tidak menimbulkan kontroversi. Ajakan kepada kebaikan. Lewat WA, ngajak kebaikan, diamalkan oleh yang baca. Nah, yang posting itu akan dapat amal jariyah. Sebaliknya kalau ngajaknya kejelekan, postingnya yang jelek ditiru, dosa jariyah dong. Kebalikan dari amal jariyah, dosa jariyah, dosa yang mengalir terus. Man sanna sunnatan hasanah.
Nggih, itu kan pamer aura. Mendidik anak agar menjadi soleh solehah. Kalau kita mendidik cucu ya, ya mendidik anak agar menjadi anak yang soleh solehah. Ini amal jariah termasuk. Menjaga keistiqomahan, konsistensi dalam ibadah hingga akhir hayat. Masih ingat hadis innamal a'malu bil khawatim atau bi khawatimiha. Ada dua riwayat, semuanya Bukhari semua, sahih semua. Innamal a'malu, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhir. Ini kasih sayang Allah loh untuk kita, untuk manusia yang ketika awal, tengah penuh dengan dosa, wis bukan kartu mati, masih ada kartu as. Nah ini akhirnya bagaimana biar husnul khotimah. Tantangan dalam mencapai husnul khotimah, godaan duniawi yang menjauhkan dari ibadah. Ini banyak manusia yang meludak, tergoda dengan godaan duniawi, seakan-akan akan puas, merasa puas kalau dirinya menjabat, anak-anaknya menjabat, itu prestasi tersendiri, keberhasilan. Seakan-akan kalau sudah punya ini, punya itu, punya rumah mewah, mobil mewah, punya jabatan mentereng, seakan-akan sebuah kemuliaan. Ini orang-orang yang tergoda, terkecoh. Dunia, seapapun hebatnya dunia, mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Kalau menurut jenengan Pak Jokowi akhirnya nanti bagaimana kira-kira? Ini sudah mulai muncul lagi kan, yang katanya Menteri Perhubungan tuh yang malaki duit di kereta api, di JKA, yang minta sampai berapa miliar untuk biaya pemenangan pemilu 2019. Ini udah mulai ramai tersebar. Kalau iya kemudian sampai katon muncul kabeh, wah kira-kira gimana ya? Artinya kalau memang itu nanti akan kena, itu bener dong, berarti dong kenikmatan yang menipu. Zaman berkuasa luar biasa. Ternyata kenikmatan yang menipu. Kelemahan iman yang menyebabkan kemalasan beribadah. Banyak orang-orang di sekitar kita yang dengan tenang-tenang saja meninggalkan ibadah. Mungkin di sekitar rumah Bapak Ibu juga ada orang-orang yang secara ekonomi yo kasihan, tapi ternyata ibadah pun tidak. Temen melatar dunia, melatar akhirat. Ini iman lemah. Kalau iman kuat, entah itu miskin, entah itu kaya, kalau imannya kuat, semangat beribadah. Saya malah Pak Dokter siapa ini ya, Pak Dokter yang di rel kereta ke selatan sedikit sana, Pak Dokter kandungan, Parjito. Kalau sholat jamaahnya luar biasa ya. Sholat jamaahnya di masjid depan rumah sakit Kardinah itu. Dulu saya kan ngisi pengajian Baitur Rahim. Dulu saya ngisi di situ maghrib sampai isya. Kan maghrib sampai isya kan wayahe praktek kok nggih.
tapi maghrib tetap jamaah, isya ya tetap jamaah. Weh, dokter kan sugih nggih. Kayaknya langka dokter Rizky. Dokter sugih tapi rajin ibadahnya. Wayahe praktek pun ditinggal. Lingkungan yang tidak mendukung kehidupan Islami, maka kita harus berpikir, memikirkan diri kita agar kita senantiasa berada di lingkungan yang akan membawa pada kehidupan yang lebih Islam. Kemudian yang harus terus kita waspadai, jangan sampai lengah, setan terus berupaya menyesatkan manusia. Ya karena itu kerjanya. Dan kerjanya cuma satu itu. Apalagi kerja yang cuma satu itu, yaitu direstui oleh Allah. Gak ada ayat Quran, hei setan, jangan ganggu manusia. Gak ada. Adanya manusia yang diingatkan, hati-hati, itu musuhmu yang nyata. Kitanya yang diingati, bukan setannya. Kenapa? Karena Allah meridhoi, merestui apa yang dilakukan oleh setan, iblis, dan pasukan. Penutup.
Nggih, Bapak dan Ibu, itu akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Monggo Pak Edi kalau ada yang mau disampaikan.